Halo semua, kembali lagi berjumpa. Pada video kali ini, saya akan membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul The Lost Choices, di mana film ini bercerita tentang seorang gadis gagap yang melakukan balas dendam secara kejam terhadap pelaku-pelaku yang memperkosanya. Namun, akhir dari gadis gagap itu berujung tragis. Langsung saja ke TKP. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang anak gadis sekolah yang juga merupakan seorang atlet tembak. Gadis tersebut bernama Ji-eun yang nampak sedang mendatangi sahabatnya yang bernama Won-kyung. Ji-eun ingin menunjukkan medalinya kepada Won-kyung karena dia telah berhasil menjuarai sebuah kompetisi menembak. Mendengar hal itu, Won-kyung pun ikut merasa senang atas keberhasilan Ji-eun tersebut. Scene kemudian berpindah ketika Ji-eun sedang di perjalanan dengan kedua orang tuanya. Di saat itu, dia diikuti sekelompok anak sekolah yang mengendarai motor secara ugal-ugalan. Dengan tak terduga, dia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kedua orang tuanya meninggal dunia dan membuat Ji-eun menjadi sulit bicara akibat pita suaranya rusak karena kecelakaan tersebut. Beberapa tahun berlalu, kini Ji-eun bekerja di sebuah pabrik tekstil bersama dengan Won-kyung untuk menyambung hidupnya. Ketika malam harinya, Ji-eun mendengar suara Won-kyung yang sedang dipukuli oleh pacarnya yang bernama Chang-bae. Karena kamarnya bersebelahan, Ji-eun berusaha untuk menghentikannya. Namun, Chang-bae justru memukuli Ji-eun juga karena dia merasa Ji-eun selalu ikut campur dengan urusannya. Di lain tempat, ada seorang detektif yang bernama Park yang sedang ditagih hutang oleh ketua gangster. Dan ada juga seorang detektif wanita yang bernama Kang yang saat itu sedang melakukan penggerebekan di sebuah tempat perjudian. Keesokan harinya, Ji-eun meminta Won-kyung untuk memulai hidup baru dan pergi meninggalkan Chang-bae. Namun Won-kyung menolaknya karena dia tetap ingin bersama Chang-bae. Karena menurut Won-kyung, Chang-bae adalah satu-satunya pria yang bisa menerima dia apa adanya. Ketika malam tiba, Ji-eun yang sedang berjalan sendirian tiba-tiba dibekap oleh pria asing. Pria tersebut berniat untuk memperkosa Ji-eun. Dengan perasaan takut, Ji-eun berusaha melawan dengan menjambak rambut pria tersebut. Namun, dia malah dipukul oleh pria itu hingga membuatnya tak berdaya. Dan pada akhirnya, pria itu bersama temannya bergantian memperkosa Ji-eun. Setelah selesai melancarkan aksi bejatnya, mereka pun pergi begitu saja meninggalkan Ji-eun. Dengan kondisi yang lemah, Ji-eun melaporkan kejadian yang baru saja menimpanya ke kantor polisi. Di sana, Ji-eun dilayani oleh detektif Park untuk menangani kasusnya. Dengan gugup, Ji-eun memberikan rambut salah satu pelaku yang sempat dijambaknya sebagai bukti. Namun, Ji-eun malah dituduh memberikan laporan palsu karena melihat kondisinya yang memakai celana jeans. Dengan perasaan kecewa, Ji-eun pergi dari kantor polisi karena merasa laporannya tidak ditanggapi dengan serius. Setelah itu, detektif Park menceritakan kejadian tadi kepada detektif Kang bahwa ada seorang gadis yang mengaku telah diperkosa. Namun dia merasa gadis itu hanya memberikan laporan palsu. Dengan emosi, detektif Kang memarahi detektif Park karena tidak serius dalam menanggapi sebuah kasus. Setibanya di kamar, Ji-eun terkejut dengan adanya salah satu pelaku yang memperkosanya tadi. Pelaku tersebut berpura-pura mengembalikan KTP milik Ji-eun yang tertinggal. Namun ternyata pria tersebut mencoba kembali untuk memperkosa Ji-eun. Chang-bae yang mendengar suara gaduh mengira Ji-eun sedang nempel-nempel dengan om-om gadun dan menganggapnya sebagai wanita murahan. Ji-eun yang ketakutan lalu mengambil sebuah piagam dan menghantamkannya kepada pria tersebut. Namun pria itu masih mencoba untuk memperkosa Ji-eun kembali. Dan pada akhirnya, Ji-eun kembali menghantamkan piagamnya yang membuat pria itu tewas di tempat. Tak lama setelah itu, detektif Kang tiba-tiba datang untuk menawarkan bantuan terhadap kasus Ji-eun. Ji-eun yang sedang dalam kepanikan menyuruh detektif Kang untuk pergi dengan beralasan bahwa dia sedang tidak enak badan. Keesokan harinya, detektif Kang kembali menemui Ji-eun di tempat kerjanya.
untuk meyakinkan bahwa dia benar-benar ingin membantu. Ji-eun yang sudah kecewa menuliskan kalimat bahwa dia sudah tidak percaya lagi kepada polisi. Namun detektif Kang meminta Ji-eun percaya kepadanya, karena jika pelaku tidak ditangkap, besar kemungkinan akan ada lagi korban seperti Ji-eun. Singkat cerita, mereka berdua makan bersama. Di saat itu, detektif Kang bercerita bahwa dia mempunyai adik yang tak bisa bicara seperti Ji-eun. Hal itulah yang membuatnya ingin membantu Ji-eun. Di malam harinya, Ji-eun yang bingung terpaksa memutilasi mayat si pelaku dan memasukkannya ke dalam kulkas. Kemudian Ji-eun berencana untuk membuang potongan tubuh mayat si pelaku. Namun di tengah perjalanan, detektif Park tak sengaja melihat Ji-eun. Dia pun segera menghampirinya, karena sebelumnya dia mendapat laporan dari Changbe bahwa kemarin malam Ji-eun sedang berhubungan dengan seorang pria. Sebab hal itulah detektif Park ingin menangkap Ji-eun, karena dia yakin bahwa Ji-eun telah memberikan laporan palsu. Namun tak hanya itu, detektif Park juga berencana untuk memeras Ji-eun agar kasusnya ditutup. Saat mencoba pergi, Ji-eun dihadang oleh detektif Park yang membuat bungkusannya terlepas. Karena penasaran, detektif Park membuka bungkusan tersebut. Dan betapa terkejutnya dia karena isi dari bungkusan itu adalah potongan tubuh manusia. Ji-eun pun langsung berlari dan berusaha untuk kabur. Namun, detektif Park berhasil menghentikannya dan membuat Ji-eun tersungkur. Ji-eun yang semakin terpojok tak sengaja menemukan pistol milik detektif Park yang terjatuh. Ji-eun mencoba untuk menggertak detektif Park, namun tidak direspon olehnya. Karena tak ada pilihan, akhirnya Ji-eun menembak detektif Park dan menewaskannya di malam itu. Ji-eun pun menangis histeris karena dirinya sekarang telah menjadi seorang pembunuh. Keesokan harinya, para polisi melakukan olah TKP atas kasus kematian detektif Park. Mereka sangat terkejut akan akurasi tembakan yang menewaskan detektif Park karena sangat presisi. Para polisi berspekulasi bahwa pelakunya adalah orang yang sudah terlatih dalam menembak. Mereka mencurigai ketua geng bernama Sambung karena detektif Park memiliki hutang kepada Sambung. Di malam harinya, detektif Kang menelepon Ji-eun untuk meyakinkan Ji-eun agar percaya kepadanya. Dia meminta Ji-eun datang ke kantor polisi agar bisa menangkap pelaku yang memperkosanya. Dia sangat ingin membantu Ji-eun karena teringat adiknya yang memiliki kondisi yang sama dengan Ji-eun. Keesokan harinya, terlihat Ji-eun sedang berada di kantor polisi bersama detektif Kang. Dia akan mengecek data-data narapidana untuk mencari pelaku yang telah memperkosanya. Di waktu bersamaan, komplotan dari geng Sambung berhasil ditangkap oleh polisi untuk diinterogasi atas kasus penembakan detektif Park. Dengan terkejut, Ji-eun melihat para pelaku yang telah memperkosanya berada di sana. Namun karena kurang bukti, para komplotan geng itu pun dibebaskan. Dari kejauhan, Ji-eun sedang mengawasi para pelaku yang telah memperkosanya. Dia mengikuti mereka dan berfokus pada salah satu pelaku agar dapat mengetahui tempat persembunyiannya. Keesokan harinya, Ji-eun memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ketika berjalan pulang, Ji-eun tak sengaja berpapasan dengan Changbe. Di situ, Ji-eun melihat noda darah di tangan Changbe. Ji-eun yang merasa curiga langsung berlari ke kamar Won-kyung, dan benar saja, dia menemukan Won-kyung yang sudah tak sadarkan diri dengan terluka parah. Dengan cepat, Ji-eun langsung membawa Won-kyung ke rumah sakit. Di malam harinya, alarm mobil Changbe tiba-tiba saja berbunyi. Saat hendak memeriksanya, dia melihat Ji-eun yang dengan sengaja merusak mobilnya. Dengan penuh emosi, Changbe mencoba untuk menghajar Ji-eun. Ji-eun yang sudah muak dengan perlakuan Changbe terhadap Won-kyung akhirnya melepaskan tembakan tepat di kepala Changbe dan menewaskannya seketika. Keesokan harinya, para polisi melakukan olah TKP dan menemukan peluru yang sama dengan peluru yang menewaskan detektif Park. Berdasarkan bukti itu, membuat para polisi yakin bahwa pelakunya adalah orang yang sama. Setelah itu, detektif Kang menginterogasi Won-kyung yang sedang dirawat di rumah sakit. Dengan penuh kesedihan, Won-kyung mengatakan dia terakhir kali melihat Changbe adalah ketika dia dipukuli olehnya. Dia juga bercerita
bahwa dia memiliki seorang teman yang sangat baik kepadanya yang bernama Ji-eun. Mengetahui hal itu, Detektif Kang merasa terkejut. Setelah selesai menginterogasi, Detektif Kang dan rekannya berdebat tentang Ji-eun, karena rekannya itu yakin bahwa Ji-eun ada hubungannya dengan kasus Detektif Park dan Chang Be. Namun Detektif Kang bersikeras membela Ji-eun karena belum ada buktinya. Di malam harinya, Ji-eun mendatangi persembunyian salah satu pelaku yang memperkosanya. Dengan dendam dalam dirinya, Ji-eun langsung menembak pria itu tepat di kemaluannya. Pria itu meminta maaf kepada Ji-eun dengan menahan rasa sakitnya. Namun, Ji-eun tidak menghiraukan permintaan maaf pria itu dan kembali menembaknya yang membuatnya tewas seketika. Keesokan harinya, para polisi melakukan olah TKP dan kembali menemukan peluru yang sama atas kasus-kasus sebelumnya. Setelah itu, Detektif Kang mendapat hasil tes DNA dari rambut pelaku yang telah memperkosa Ji-eun. Betapa terkejutnya dia karena hasil tes DNA itu sama dengan korban penembakan yang baru saja terjadi. Ini, Detektif Kang mulai percaya bahwa Ji-eun berhubungan dengan kasus-kasus yang terjadi. Tanpa ragu, Detektif Kang segera menuju apartemen Ji-eun. Di sana, dia menemukan sebuah catatan yang berisi tentang rahasia Ji-eun. Saat itu terungkap bahwa Ji-eun lah yang telah membunuh korban-korban penembakan tersebut. Ji-eun yang baru datang langsung memukul Detektif Kang hingga pingsan. Saat tersadar, tubuh Detektif Kang sudah dalam keadaan terikat. Dengan pistol di tangannya, Ji-eun mencoba untuk menembak Detektif Kang. Di saat itu, Detektif Kang meyakinkan Ji-eun bahwa dia hanya ingin membantunya, karena adiknya juga korban dari pemerkosaan dan sulit untuk bicara sama seperti Ji-eun. Sebab itulah, Detektif Kang bisa mengerti apa yang dirasakan Ji-eun selama ini. Ji-eun yang tersentuh mengurungkan niatnya dan langsung pergi meninggalkan Detektif Kang. Tak lama kemudian, para polisi datang ke apartemen Ji-eun dan berhasil menyelamatkan Detektif Kang. Di lain tempat, Ji-eun datang ke sebuah klub untuk mencari pelaku terakhir yang memperkosanya. Setelah menemukan pria tersebut, tanpa ragu, Ji-eun langsung menembak kaki pria itu. Di waktu bersamaan, Detektif Kang dan para polisi datang untuk menghentikannya. Di saat Ji-eun akan menghabisi pria itu, Detektif Kang berusaha menenangkan Ji-eun supaya menyerahkan pria itu kepada polisi. Secara perlahan, Ji-eun mulai berjalan ke arah Detektif Kang dan menjatuhkan pistolnya. Namun pria tersebut mengambil pistol Ji-eun yang tergeletak dan langsung menembakkannya. Detektif Kang yang melihat kejadian itu langsung menembak pria tersebut hingga tak berdaya. Di lain tempat, Won Kyung yang sudah pulih mendapatkan sebuah surat dan buku tabungan milik Ji-eun. Di dalam surat itu menceritakan bahwa Ji-eun sangat berharap Won Kyung bisa hidup lebih baik untuk kedepannya, karena Won Kyung adalah satu-satunya orang yang Ji-eun sayangi selama ini setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Ji-eun berharap buku tabungan miliknya bisa Won Kyung gunakan untuk memulai hidupnya kembali. Tak kuasa menahan haru, Won Kyung pun menangis membaca surat itu. Sementara itu, kondisi Ji-eun dan pelaku yang memperkosanya kini dalam keadaan yang sangat kritis. Detektif Kang yang tengah menenangkan diri tak sengaja mendengar percakapan dari perawat bahwa kondisi Ji-eun tak mungkin bisa diselamatkan karena dirinya sudah mati otak. Pihak rumah sakit berencana akan mendonorkan jantung Ji-eun kepada pasien di sebelahnya, yang tak lain adalah pelaku yang telah memperkosanya. Hal itu membuat Detektif Kang sangat terkejut. Singkat cerita, Detektif Kang berada di ruangan Ji-eun dan si pelaku. Di sini, Detektif Kang berniat untuk mencabut tabung oksigen si pelaku supaya jantung Ji-eun tidak didonorkan kepadanya. Namun, Detektif Kang lebih memilih melepaskan tabung oksigen milik Ji-eun. Hal tersebut membuat Ji-eun menjadi kesulitan bernafas, dan setelah beberapa saat, Ji-eun pun meninggal dunia. Setelah Ji-eun meninggal karena keputusan yang diambilnya, diiringi dengan tangisan, Detektif Kang berharap bahwa apa yang dilakukannya ini adalah sebuah pilihan yang tepat, karena ia merasa jika Ji-eun tetap dibiarkan hidup, seluruh dunia akan tidak adil kepadanya
dan hanya akan membuatnya lebih tersiksa. Cerita pun selesai.